Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar. Saya prodi PAI Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas filsafat ilmu. Saya akan menjelaskan pengertian filsafat dan filsafat ilmu. Apa sih itu filsafat? Filsafat adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari pertanyaan fundamentasi tentang realitas, nilai, etika, eksistensi, dan berbagai topik lainnya. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani atau kuno, di mana philo berasal cinta dan sophia berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi secara harfiah, filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebajikan atau cinta akan pengetahuan. Dan di sini saya akan membahas tentang apa sih itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah segenap pemikiran, refleksi atas segala hal yang menyangkut landasan ilmu dan hubungan ilmu dengan kehidupan. Pengertian filsafat ilmu dapat diartikan dengan pengertian luas, juga dengan pengertian sempit. Arti luasnya adalah menerima semua permasalahan yang berkaitan dengan hubungan luar dari suatu kegiatan ilmiah. Dan di sini saya akan membahas cabang-cabang filsafat ilmu. Terdapat terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, metafisika, epistemologi, metodologi, logika, estetika, dan etika. Yang kita akan membahas pertama yaitu cabang metafisika. Cabang metafisika merupakan suatu cabang dalam dunia filsafat yang sistematik membahas keberadaan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan suatu cabang filsafat sistematik yang membahas pengetahuan. Yang ketiga, metodologi. Metodologi merupakan cabang filsafat yang sistematis yang membahas metode. Yang keempat, logika. Logika adalah cabang filsafat yang di dalamnya membahas proses nalar manusia. Dan yang kelima, etika. Etika merupakan bagian dari dunia filsafat yang komit pada hal moral. Dan yang terakhir, estetika. Estetika adalah cabang ilmu dari filsafat berkaitan dengan ilmu keindahan. Di sini saya akan membahas manfaat mempelajari ilmu filsafat. Yang pertama, kita akan mempelajari ilmu filsafat. Yang pertama, kita memiliki wawasan yang luas. Wawasan yang luas adalah keadaan kita yang mana memiliki pandangan dan pengetahuan luas tentang banyaknya. Wawasan yang luas biasanya diperoleh dari belajar, pengetahuan, dan pengalaman. Sebagai ilmu pengetahuan, tentu saja belajar filsafat dapat membuka kita. Berwawasan yang luas, contohnya kita akan memperlakukan sesama manusia secara manusiawi. Karena filsafat telah mengajarkan kita tentang kemanusiaan, bahwa mencintai sesama manusia adalah tugas kita sebagai manusia. Yang kedua, kita mempelajari filsafat yaitu mampu mengenal diri kita sendiri. Mungkin banyak di antara kita yang berpikir
bahwa setiap kita telah mengenal diri kita sendiri dengan sebaik-baiknya. Dengan filsafat, kita akan lebih mudah untuk mengenal diri sendiri. Karena begitu banyak pemikiran dan pandangan filsafat yang dapat membantu dan mengarahkan kita untuk lebih berani mendalami diri kita sendiri. Hambatan kita dalam mempelajari ilmu filsafat. Ketika kita baru mempelajari ilmu filsafat yang pertama kita rasakan yaitu kita merasakan sulit dan kita merasakan pusing 7 keliling. Terutama jika kita melihat banyaknya istilah-istilah yang ada dalam filsafat ketika kita baru belajar. Dan upaya kita dalam menghadapi hambatannya tersebut yaitu dengan cara kita belajar metode sebagai pemula, dengan cara kita dituntut untuk mengenali pemikiran para filosof. Kita belajar metode sebagai pemula dengan cara kita dapat mengerti latar belakang kronologinya sebuah pemikiran terdahulu, sehingga nantinya kita dapat mengerti latar belakang kronologinya sebuah pemikiran, kemudian melalui pendekatan metodologis. Metode memahami filsafat dengan ikut berfilsafat juga. Jadi, mulai dari sekarang jangan putus asa semangat dalam belajar filsafat ilmu. Karena semakin majunya kehidupan, kita juga akan terus merasakan bertambahnya permasalahan dalam kehidupan yang bermacam-macam, dan filsafat digunakan untuk membantu mencari solusinya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.